Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqni fahman jayyida ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Nur. Suratun anzalnaha wa farradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Saya ingin kembali mengulang 1 tahun yang pertemuan kita. Pada pertemuan yang lalu saya berbicara terkait dengan surah Al-Mu'minun. Jadi ada surah Al-Mu'minun, setelah itu surah An-Nur. Kalau kita berbicara terkait dengan pertama berbicara Al-Mu'minun, kemudian surah berikutnya An-Nur, artinya orang kalau beriman itu pasti akan muncul nur cahayanya. Setelah surah Al-Mu'minun kemudian surah An-Nur, kemudian dilanjutkan dengan surah Al-Furqan. Disinilah akan muncul perbedaannya. Nah, tetapi dalam konteks itu, ketika di dalam surah Al-Mu'minun Allah jelaskan, pertama yang dijelaskan oleh Allah adalah qad aflahal mu'minun, sungguh teramat sangat beruntung siapa kita ini orang-orang yang mukminun. Kenapa kita beruntung? Adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Konsep yang pertama adalah dia khusyuk dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Saya sampai hari ini masih belajar bagaimanakah kita ini sampai kepada titik kekhusyukan dalam beribadah. Ini beratnya luar biasa. Makanya orang mukmin yang beruntung kata Allah adalah orang mukmin yang ketika dia salat dia khusyuk. Ya. Nah, yang kemudian yang kedua wa 'anil lagwi mu'ridun. Yang kedua adalah orang-orang mukmin yang beruntung adalah orang-orang mukmin yang sanggup menjaga lisannya sehingga dia tidak pernah berkata-kata kecuali yang baik. Apalagi sekarang ini muncul berbagai macam berita-berita yang belum kita tahu kebenarannya kemudian kita cerita, itu namanya hoax. Benar pun kalau bisa kita jaga, apalagi salah harusnya dihindarkan. Nah, keberuntungan orang-orang mukmin itu ketika dia bisa menjaga lisannya, wa 'anil lagwi mu'ridun, artinya kalimat kata pembicaraan yang tidak berkenan sebaiknya dia singkirkan. Kemudian orang mukmin yang beruntung siapa? Adalah orang-orang yang waliz zakati fa'ilun. Ketika dia memiliki harta, dia hitung sebenar-benarnya hartanya, kemudian berapa hakullah yang harus dia keluarkan. Kenapa berbicara zakat? Orang mukmin yang beruntung itu disinggung oleh Allah itu dengan kata-kata waliz zakati fa'ilun. Orang yang sudah memiliki nisab dan dia wajib mengeluarkan zakat, keluarkan zakatnya. Sebab mengeluarkan zakat ini paling berat luar biasa. Iya, ketika dia sudah hitung zakatnya, kemudian dia pun tidak boleh salah kepada asnaf yang dia berikan. Ya, nah kemudian siapa lagi orang mukmin yang beruntung? Orang mukmin yang beruntung adalah wali furujihim yuhafizun, dia sanggup menjaga kehormatannya illa ala azwajihim, kecuali pada istri-istrinya. Ya. Nah, ini buat ibu-ibu. Ya. Kalau dalam konsep syariat dikatakan, Bu, seandainya ibu mau menerima tamu, wajib hukumnya izin kepada suami. Yang terkadang, saya katakan terkadang terjadi dia lain.
ayo main, kenapa? Suami saya udah pada berangkat kerja, enak, nggak ada yang tahu, gitu. Nah, emang nih di sini kalau kita kembali ke konsep fikihnya, ada namanya an-nafaqah, babun nafaqah. Bab nafaqah ini seorang suami wajib hukumnya memberikan nafkah kepada istrinya. Ya, di situ ada 3 kategori dalam fikih. Pertama, bila suaminya mampu. Yang kedua, bila suaminya tidak mampu. Yang ketiga, bila suaminya pertengahan. Itu ada konsepnya. Menurut mazhab Imam Syafi'i, kalau suaminya mampu, ya 2 mud. Kalau pertengahan 1,5 mud. Kalau memang nggak mampu 1 mud. Itu takaran. Artinya seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Apakah gaji yang didapati suami kemudian diberikan kepada istri itu sebagian daripada nafkah? Harus ada akadnya dulu, bilang, "Ma, ini ada duit 5 juta gaji abang, ya. Mama pegang 1 juta." Itu berarti 1 juta haknya istri tuh. Yang 4 juta diolah. Kalau dikasih bulat 5 juta, kemudian istrinya ngajak teman-temannya main ke rumah beliin bakso, harusnya dia izin sama suaminya, "Bang, tadi duit yang 5 juta ayo beliin bakso nih buat teman-teman, ada 10 mangkok." Kira-kira begitu nggak, Bu? Jangan saya tanya bapaknya, dah tanya. Kalau kita kan mentakut aja dah. Iya, iya, "Bang, tadi gue beliin bakso." Iya dah, udah kita jawab, nggak mungkin bilang kagak. Iya dah, kan gitu. Lah kadang-kadang kita kaget, di rumah kita itu ada nian, ada puding di kulkas banyak banget, kan kita tanya, "Lu jualan puding?" "Agak, ntar ada tamu, Bang." Tuh, harusnya kan dia izin, "Bang, nih ayo bikin puding, besok nih teman-teman pengajian habis ngaji Sabtu, ibu-ibu pada mau ke rumah." Nah, begitu nggak, Bu, kira-kira, Bu? Bu, kira-kira begitu nggak? Iya. Kalau tidak izin kepada suaminya nggak boleh tuh. Yang salah bukan bini, yang salah kita, Pak. Yang salah kita, orang kita nggak kasih duit dia, jadi pakai duit yang ada. Ya. Sebab kenapa? Ketika istri mendapatkan nafkah dari suaminya, kan dia bisa nyimpen, dia mau kemana ke, dia mau kasih abaknya ke, dia mau kasih enyaknya ke, dia mau main arisan. Orang perempuan kan kalau main arisan di awalnya doang ngomong, "Bang, ntar kita main arisan nih, Bang, sebulan 1 juta." Lah kan namanya orang laki habis diomongin udah selesai dah. Dia ingat tahun besok, kayaknya tahun kemarin lu ikut nih, ada arisan sebulan 1 juta kan dapat 12 juta, kemana dah? Habis, Bang. Tuh. Awalnya ngomong dapatnya, dia dapat arisan nih ngomong nggak, Pak? "Bang, giliran bayar arisan nih, bayar. Kita bingung kapan dapatnya nih, bayar mulu tiap bulan. Udah habis, Bang." Tuh, kalau habis jadi cerita dah. Nah, ini yang harus makanya dalam konsep yang ditelurkan oleh Allah di dalam surah Al-Mu'minun itu adalah orang-orang perempuan atau istri yang sanggup menjaga harga dirinya, suami yang sanggup menjaga kehormatannya, illa ala azwajihim, kecuali pada istrinya atau kepada suaminya. Nah, yang terjadi sekarang ini kan jarang seorang istri bila kedatangan tamu, walaupun perempuan, ke rumah ngomong, "Bang, ntar nih pada main ke rumah nih, Bang, lu pada ngapain?" "Nggak usah, WA-in, nggak jadi dah, laki gua nggak kasih." Selesai. Oh, kalau kita ngambek tuh, iya ngambek, udah di ngambek dah. "Ngapain sih pada ke rumah?" Gitu. Ngambek udah ditegur, diem aja dah, gara-gara temennya main kita nggak kasih. Iya, apalagi orang laki, orang perempuan aja kudu ngomong sama lakinya. Nah, sekarang saya tanya orang laki dah, istri kita kalau di rumah ada temennya yang perempuan main ke rumah, kira-kira di ngomong nggak sama kita?
Oh, yang jawab ibu-ibu nung kagak gitu. Iya. Pulang ludan bareng-bareng geroyok, mampir ke rumah dah, yang ke rumah dan teguh bikin sayur asem no. Mampir dah rumah. Iya, geroyok bikin deh. Padahal dia bikin sayur asem buat lakinya, buat bininya, buat anak-anak, temennya ikut makan, izin nggak melakinya? Itu aja. Iya. Nggak, saya nggak nyinggung nih Bu, cuman ngasih tahu. Ya kalau tersinggung bagus juga dah. Ya ke depan nih supaya diperbaiki. Karena apa? Orang mukmin yang beruntung yang dia sanggup menjaga harga dirinya. Ya. Nah, kemudian wa 'alas shalawati, dan salat-salat yang dia lakukan itu dia jaga. Itu yang tahun lalu nih. Saya masih ingat aja nih karena masih ada di catatan saya. Nah, di surah Al-Mu'minun tidak hanya semacam itu Allah cerita. Ya. Ketika Allah katakan ini ciri-ciri orang mukmin yang beruntung, kemudian dijelaskan lagi oleh Allah tentang apa? Yang kedua, Allah ceritakan tentang proses terjadinya manusia. Sebelum pada saat itu belum ada kemajuan teknologi, Allah sudah cerita. Inna khalaqna, sesungguhnya kami ini, kata Allah, menciptakan al-insana min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Allah ciptakan. Jadinya kita ini disebabkan orang tua kita. Orang laki bisa jadi sperma, orang perempuan bisa jadi ovum. Bagaimana sperma itu terjadi, bagaimana ovum itu terbuat? Dari makanan yang dimakan oleh bapak kita, dari minuman yang diminum oleh ibu kita, kemudian berproses di dalam tubuh kita, di dalam tubuh bapak dan ibu kita, kemudian barulah jadi sperma buat orang laki-laki, kemudian barulah menjadi ovum ketika seorang perempuan. Nah, kemudian semua ini diceritakan oleh Allah di dalam surah An-Nur, di dalam surah Al-Mu'minun. Kemudian setelah itu Allah katakan, aku simpan di dalam rahim. Ketika simpan di dalam rahim, min nutfatin summa alaqah, kemudian Allah ciptakan sperma, dari sperma kemudian menjadi alaqah, daman jamidan, yaitu segumpal darah. Kemudian dari alaqah menjadi mudghah, menjadi lahma, jadi daging, kemudian idhama, kemudian Allah ciptakan tulang belulang. Ini buat orang-orang mukmin itu senantiasa dia berpikir, Masya Allah, begitu hebatnya Allah ciptakan manusia di dalam rahim seorang wanita. Prosesnya kayak apa? Dari sperma kemudian jadi darah, dari darah kemudian jadi daging, dari daging kemudian menjadi tulang belulang, dari tulang belulang dibungkus oleh Allah, kemudian jadi manusia. Bagaimana prosesnya itu bisa terjadi? Wanita yang hamil saja tidak pernah tahu bagaimana prosesnya. Artinya orang mukmin ketika berpikir semacam ini, Masya Allah, luar biasa. Ya, kan sering saya katakan gini Pak, Bu, kalau suaminya hitam, istrinya putih, anaknya minimal coklat. Iya, coba aja dah, kopi hitam campur susu aduk. Iya, itu pasti jadinya coklat. Ya kalau enggak ya jadi hitam ikutin bapaknya, atau jadi putih ikutin emaknya. Iya, kalau bapaknya hitam, ibunya hitam, nggak mungkin anaknya putih. Iya, minimal hitam. Kalau enggak hitam banget. Kalau zaman dulu namanya keling. Zaman dulu nih, nggak tahu udah sampai PKG. Orang dulu kan namanya, lu keling banget gitu. Itu udah hitam murokab namanya. Ya, udah hitam banget. Nah ini, kemudian setelah itu summa ansha'na, kemudian kami bentuk manusia khalqan akhar. Artinya ketika sudah saatnya Allah kasih tuh ruh dalam rahim. Di usia kandungan 4 bulan dikasih sama Allah ruh, berproses manusia lahir. Nah kemudian di ayat
berikutnya itu Allah katakan lagi, ketika Allah hidupkan manusia summa lamayitun, kemudian Allah matikan manusia. Makanya inti kehidupan kita ini cuman nungguin mati. Kita ini kan cuma nungguin mati, nungguin apa lagi dah? Iya, ntar malam kita tidur, pagi bangun. Ntar waktunya malam tidur lagi, pagi bangun lagi, begitu aja dah. Apaan yang Bapak tungguin dari bangun tidur kemudian sampai tidur lagi, apaan yang ditungguin? Coba deh kita pikir aja gini, dari kita tidur kemudian kita bangun, kemudian kita tidur lagi, bangun lagi, apa yang kita tungguin? Umur berjalan, kesehatan berkurang, taruh rezekinya adik. Yang ditungguin apa Anda? Iya. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi. Itu dah konsep yang Allah kasih tahu. Panjangin umurnya, kurangin penciptaannya. Ini yang perlu kita pahami, ya. Nah, kemudian saya ingin bicara pada saat sekarang ini Suratun Nur. Nanti berapa amalan yang sebetulnya sederhana, sering kita tinggalin, tapi punya nilai besar di mata Allah. Satu, dalam surah An-Nur. Surah An-Nur ini banyak menceritakan tentang hukum-hukum Allah. Artinya gini, orang mukmin akan kehilangan cahayanya kalau melanggar apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surah An-Nur. Konsep yang pertama ditelurkan oleh Allah adalah az-zaniyatu waz-zani. Bayangin dah, surahnya namanya An-Nur, cahaya. Ketika bercerita tentang ayat tersebut, pertama Allah katakan dalam surah ini ayat-ayat tentang hukum Allah, dan hukum yang pertama ditunjukkan oleh Allah dalam surah An-Nur adalah az-zaniyatu, tentang berzina, ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatum fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau ada orang yang berzina, hukum dia. Kalau di dalam fikihnya zina itu terbagi menjadi dua pelakunya, muhsan dan ghairu muhsan. Kalau dia muhsan maka hukumnya rajam, dilempari dengan batu sampai mati. Kalau dia ghairu muhsan, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, dicambuk dengan cambukan 100 kali cambukan. Kalau hukum Allah sudah diterapkan, maka nanti di akhirat selesai sudah. Karena yang bercerita Allah dalam Al-Quran. Bila mana ada orang yang berzina kemudian belum menjalankan hukum Allah, maka siap-siap nanti berhadapan dengan hukum Allah di akhirat. Tapi ada satu cerita, ketika seorang wanita datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya telah melakukan zina, siap untuk dihukum. Kata Rasul, entar dulu, ente kan lagi hamil, tunggu sampai melahirkan. Ya. Setelah melahirkan, dia datang, ya Rasul, saya sudah melahirkan, siap untuk dihukum. Kata Rasul, entar dulu, tungguin anak kesianan noh, susuin dulu dah. Ya. Susuin, selesai menyusui 2 tahun, datang lagi, ya Rasul, saya sudah selesai menyusui anak saya. Apa kata Rasulullah? Allah ampuni dosamu. Artinya ada peluang untuk Allah ampuni orang-orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan, kalau dia minta ampun kepada Allah. Dan hebatnya ketika Allah menerangkan tentang perzinahan, Allah ceritakan az-zaniyatu, pezina perempuan, waz-zani, baru pezina laki-laki. Berbeda dengan mencuri. Kalau mencuri Allah katakan as-sariqu, pencuri laki-laki, was-sariqatu, baru pencuri perempuan.
Artinya apa? Peluang melakukan zina itu lebih besar perempuan dibandingkan laki-laki. Tapi kalau bicara mencuri, laki-laki paling banyak mencuri dibandingkan perempuan. Ya, nah itu. Artinya gini, kalau orang mukmin melakukan ini, taruhlah yang ini kita nggak lakukan. Ya, yang ini kita nggak melakukan. Nah, kemudian juga Allah katakan, jangan engkau menikahi orang-orang yang berzina, la yankihuhu illa zaniyah. Jangan kau menikahi ya laki-laki pezina dengan wanita yang bukan pezina. Biarin laki-laki pezina kawin dengan perempuan yang juga pezina, ya. Nah, kemudian yang kedua hukumnya Allah jelaskan, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kalau misalnya ada orang yang menuduh, nah ini bab yang terakhir kalau dalam fikih, babul hudud. Kalau ada orang yang menuduh orang lain berzina, kalau seandainya tidak ada buktinya, maka yang menuduh akan dicambuk 80 kali cambukan. Tetapi ada syaratnya. Kalau yang dituduh itu pertama orang muslim, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima ini afif, orang muslim yang baik, yang tidak pernah kita lihat nih orang bener banget dah, keluar kagak apa kagak, kok orang gosipin dia berzina sih. Kalau yang gosipin itu tidak bisa menunjukkan buktinya, maka dia dihukum dengan hukuman cambuk. Tapi kalau dia orangnya muslim tapi nggak afif, kenapa sih Zat? Nggak, gue curiga dah. Gue lihat dia sering jalan tuh, ya nongkrong tuh di dekat Kasablanka, ya kayaknya begitu dah orangnya. Ah, itu nggak kena. Artinya nih orang yang menuduh tidak kena hukum cambuk. Kenapa? Karena yang dituduh itu baik laki-laki dan perempuan, bener dia muslim tapi nggak afif. Ijem lo sekarang ada orang kerja jam 11 malam baru masuk, rapi pak, ntar jam 3 udah pulang. Iya, saya sering lihat tuh kalau jam 10 ini kok ada orang rapi banget. Saya lihat di kantor, mana sih yang kantor jam 10 malam buka? Enggak, saat dia kerja di mana? Emang ada kantor jam 10 malam buka, jam 3 tutup pagi? Ada nggak pak? Saya belum pernah lihat sih kantor begitu tuh. Iya. Ya Allah. Nah, kemudian muncul isu-isu gosip-gosip. Nah, itu nggak masalah. Artinya yang memunculkan isu itu tidak kena hukum jilid. Bukan hanya di dunia, nanti di akhirat nanti keneknya. Kan di Indonesia nggak ada hukum, ya nggak menjalankan hukum syariat, ya keneknya nanti di akhirat siap-siap aja. Ya, nah itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, hukum yang dijelaskan oleh Allah, walladzina yarmuna azwajahum walam ya'tu walam yakul lahum syuhada. Kalau ada seorang suami yang menuduh istrinya berzina, namanya li'an kalau dalam konsep fikihnya di dalam babun nikah. Tidak boleh seorang suami menuduh istrinya berzina. Nih problematika ini kalau di dalam babut talak dalam fikih itu sering orang berbicara apa-apa marah talak, apa-apa marah talak. Kadang selama setahun ada 4 kali. Harusnya dia tidak boleh balik lagi kepada istrinya kecuali istrinya menikah dulu kepada orang lain. Ini pasangan-pasangan muda nih pak nih. Saya berapa kali itu datang ke rumah Ustadz. Ini dia nikah baru 6 bulan. Ya elah, tiap bulan ribut, talak lagi tiap bulan. Nah, kalau 6 bulan, setiap bulan ribut kan udah 6 kali. Kadang-kadang bapaknya kesian, udah kesianan dah balik lagi dah. Bukan soal kesianan balik lagi. Kalau dia sudah mengucapkan talak 3 kali, sudah itu namanya talak bain, udah nggak bisa balik lagi. Kecuali nih yang perempuan nikah dulu sama orang.
selesai baru nikahin lagi, boleh. Nih hati-hati Pak, banyak kasus-kasusnya begitu ya. Nah kemudian apalagi yang dijelaskan oleh Allah tentang hukum. Nah tentang yaitu orang-orang yang ya kalau di sini dikatakan innalladzina ja'u bil ifki, ya apa ya, berita-berita gosip, cerita-cerita gosip. Nah, orang mukmin kalau dia mau ada cahayanya, satu tadi jangan berzina, yang kedua ya jangan suka nuduh orang, yang ketiga jangan suka bercerita sesuatu yang tidak kita pahami. Ifkun kan ya, gosip kan ada, hati-hati ya. Ceritanya bagaimanakah terjadinya perang Jamal, perang ontak, karena diisukan istrinya Rasulullah ada kedekatan dengan yang tukang apa namanya, pegang pelananya, apa itu, apa yang kalau kude ada talinya tuh, apa itu, ontak yang kan beliau naik di atas, ada yang pegang tuh di bawah, apa namanya itu, yang pegangan itu digosipin menjadi perang gitu. Nah ini yang perlu kita hati-hati, jangan sampai terjadi pembicaraan demikian. Nah kemudian ini saya singkat-singkatin aja karena ada beberapa yang ingin saya bicarain. Kemudian apa hukum lagi? Nah, di antara itu Allah katakan kalau seandainya kita masih bercerita terkait dengan itu, maka tidak akan muncul cahaya dalam diri manusia. Nah kemudian yang berikutnya, innalladzina, dan orang-orang yang yuhibbuna antasyi'al fahishah, orang yang suka menyebarkan fahisyah ya. Fahisyah ini kan begini, memang dia sih nggak melakukan, cuman posting. Bila Anda berminat dengan wanita, hubungi nomor ini. Nomor lu? Bukan, temen. Kagak boleh tuh. Ya kan gua nggak ngapa-ngapain, cuma ngasih tahu doang. Sama tuh hukumnya. Ya, itu sama. Itu namanya menyebarkan juga terkait dengan fahisyah. Dia sih nggak bermain judi, cuma nunjukin. Di sini orang main judi di mana? Nah itu tuh pas lurus belok di kuburan persis tuh, dekat lapangan. Tuh di situ tuh. Ya, lu tanya aja orang pada tahu. Itu namanya menyebarkan dia. Nggak boleh. Pak, di sini kalau yang jual minuman mana? Waduh, saya kagak tahu. Yang tahu saya minuman galon no ada, kalau mau beli nggak apa-apa situ. Kalau itu nggak apa-apa. Ya. Nah, ini yang perlu hati-hati. Ya. Kalau ini dilakukan oleh orang-orang mukmin, maka dia akan kehilangan cahayanya. Ya, itu terkait surahnya. Nah, bab yang berikutnya saya ingin berbicara terkait juga dengan ibadah yang sederhana tetapi sering ditinggalkan. Pertama, warwina an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa, kalau ada orang yang berwudu, faqala, kemudian dia berdoa. Ya, kita kalau habis wudu kemudian kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannatis samaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a, rawahu Muslim fi sahihi. Yang pertama sering kita lupain. Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini biasain habis selesai berwudu kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabina ila akhirih. Futihat lahu samaniyatu abwabil jannah, dibukai nama Allah 8 pintu surga, min ayyiha sya'a dakhala, silahkan masuk dari mana aja. Nah sekarang kita hitung dari hitungan sholat dulu dah. Kita sholat 5 waktu, kemudian kita berwudu. Dari 5 kali kita wudu, berapa kali kita baca asyhadu an la ilaha illallah? Itu luar biasa ya, luar biasa, masya Allah. Cuman baca asyhadu Allah udah dibukain.
Cuman setelah dibukain belum pada mau masuk. Ntar nih bapak pulang wudu dah, ibu wudu, kemudian baca syahadat, kan dibukain sama Allah pintu surga yang 8, belum pada mau masuk. Habis dibukain belum pada masuk, bang masuk bang, ntar dulu dah. Malaikat udah buka, kalau bahasa kita udah diablagin, udah 8 gue bukain. Ini habis doa kagak mau masuk. Ya belum man, bang masuk bang, ntar lu dah, ntar aja lu duluan masuk dah. Iya, coba dah, ntar nih bapak ibu wudu, habis wudu baca itu kan dibukain 8 pintu surga, cuman yang baca belum pada mau masuk. Ayo dah, kira-kira nih bapak habis baca, ibu habis baca tadi itu dibukain 8 pintu surga, mau masuk gak? Iya, saya nggak bilang begitu, kagak, cuman belum pada mau masuk. Saya nggak bilang mati, kagak, yang bilang mati kan bapak. Saya bilang belum pada mau masuk. Itu yang pertama, itu hadisnya 2 dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Yang kedua, Nabi mengingatkan juga, yaitu ketika kita bangun tidur ataupun mau tidur. Saya kadang-kadang ngeliat, Masya Allah, hebat juga ini Nabi, cintanya sama kita luar biasa. Ya, kata Nabi begini, kalau kita mau tidur, kata Nabi, itu setan mengikat kita dengan 3 ikatan. Ya, yaq'udu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama 3 uqadat yadribu ala kulli uqdatin makanah alaika laylun tawilun farqud fa in istayqadha wa dzakara Allah ta'ala in hallat uqdatun fa in tawadda'a in hallat uqdatun wa in shalla in hallat uqdatun. Kalau kita tidur tuh setan ikat tuh 3 ikatan ketika kita tidur, maka 3 ikatan itu akan terbuka kalau kita bangun tidur baca doa alhamdulillah, minimal itu. Apalagi dibaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Biasanya merbot menjelang subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kalian bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Iya, yang tidur dia baca di speaker. Iya, di tempat saya begitu. Tapi bagus nih ngingetin kita gitu. Ya. Tuh. Kalau kita baca doa terbuka atuh. Wa in tawaddoa, kemudian kita wudu, wa in sholat, kemudian kita sholat. Ini 3. Maka fa asbaha nasyitan, paginya gesit, paginya seger. Kemudian thayyiban nafsi, optimisme dalam menjalani kehidupan. Tuh. Kadang begini, bener sih, dia pagi bangun tidur, cuman dia nggak baca doa, cuman wudhu, sholat, masih ada atuk yang keikat. Maka bawaannya kata orang Betawi hon. Ngerti hon nggak? Iya, hon apaan? Orang-orang dulu yang tahu hon. Hon itu segen, males-malesan. Ya, ini Nabi udah ajarin. Nah, kemudian di bab ini juga Nabi mengajarkan kalau kita mau tidur biasain baca suratul Ikhlas, baca muawwizatain, ya, kemudian diusapkan di muka, di kepala dan seluruh badan kita. Seandainya tidur itu menjadi terakhir tidur kita, dia mati ala tuhrin, mati dalam kondisi baik. Maksud saya begini Pak Bu, udah rubah dah pola hidup kita, rubah dah. Biasanya kita main tidur aja nggak baca doa, sekarang mulai baca doa dah. Berapa susahnya sih baca doa. Kemudian pola bangun tidur kita rubah juga. Jangan biasain bangun tidur nggak baca doa, bangun tidur. Bahkan di hadis lain Nabi mengatakan, di sini ditambahkan alhamdulillahilladzi radda 'alaiha ruhi. Alhamdulillah Allah balikin nih ruh kita. Ya, alhamdulillah Allah balikin ruh kita. Coba kalau misalnya Allah nggak balikin, selesai udah. Ya, nah itu. Yang terakhir kemarin sudah saya ingatkan juga, yaitu tentang kalau kita masuk ke dalam rumah. Ya. Di sini Nabi bilang,
Kalau seandainya kita masuk ke dalam rumah, kemudian kita mengucapkan salam, seandainya kita yang masuk ke rumah mengucapkan salam, fahuwa dhaminun 'ala Allah hatta yatawaffahu fayudkhilahul jannah au yaruddahu. Seandainya kita masuk ke rumah dan itu adalah terakhir perjalanan hidup kita, dakhalal jannah au min ahlil jannah. Ya. Nah, Nabi juga menjelaskan kalau rumah yang sering dimasukkan dengan salam itu, jin tidak akan pernah tinggal di rumah kita. Jin tidak akan pernah betah. Ya, cobain aja Pak. Kadang-kadang kan kita begini, ini di masjid nih kita anteng enak, pas sampai rumah sewot. Siapa sini yang taruh anduk di sini? Padahal dia tadi sebelum subuh ditaruh anduk di situ. Iya, dia ngomel-ngomel. Iya. Apa sih nggak taruh anduk di sini? Demak-demak taruh di sini. Dia nggak tahu apa. Bininya diem aja. Ngapa sih bang? Kagak yang taruh anduk siapa? Lah abang tadi. Lah kena anduk abang. Iya. Ya, mohon maaf dah. Tuh bawaannya mau sewot aja. Iya. Kalau nggak istrinya, kalau nggak bininya, kalau nggak anaknya. Iya. Nah, itu namanya di rumah kita itu ada jin itu yang godain. Ada aja. Kadang kita lagi bangun tidur dah gitu. Jam berapa nih? Jam 2. Dia yang ngomong, dia yang cerita, dia yang kerjain. Jam berapa nih? Jam 2. Tahu-tahu kresek-kresek. Oh serem nih, jangan-jangan ada setan. Kagak. Nah di rumah kita yang kunci, setan dari mana? Iya. Iya, kita kadang ketakutan sendiri di rumah. Ada orang ketakutan sendiri di rumah. Nah kan rumah dia yang bikin, kunci dia yang pegang. Iya, tanah dia yang punya. Ngapain lu takut? Iya, omelin aja. Ketika kita bangun kemudian kita takut, omelin. Siapa yang bikin takut nih? Lu jin, udah numpang sini. Pulang-pulang sono, gua mau bayang. Ngomong begitu, dikabur. Lah gak percaya Pak, ngomong aja begitu. Lah iya, nah kan rumah kita yang bangun, tanah kita yang beli, kunci kita yang pegang, ngecat kita yang suruh tukang. Dia nakutin kita. Kan aneh gitu. Rumah kita takut dalam rumah, aneh. Ada orang takut di rumahnya sendiri. Kalau di rumah orang ditakut pantes dah. Nah rumahnya orang, nah ini rumah sendiri ditakut, aneh banget dah. Ya, nah makanya 3 hal ini yang perlu saya ingatkan ya, untuk merubah pola kehidupan kita. Yang pertama, biasakan Bapak Ibu sekalian setelah wudhu baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, karena akan dibukakan oleh Allah 8 pintu surga. Yang kedua, biasain bangun tidur itu baca doa. Ya, supaya terikat semua. Yang ikatan yang diikat oleh setan ini akan terbuka semua. Nah, yang ketiga, biasain masuk ke rumah mengucapkan salam. Nah, nanti banyak lagi yang perlu dibicarakan kaitannya dengan Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun dengan surah An-Nur. Udah bel istirahat. Udah bel tadi istirahat udah bunyi. Iya, saya ikutin bel aja. Ya, kita tutup majlis kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, menerima semua amal ibadah kita, hajat kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan semua anak dan keturunan kita orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa. Allah hindarkan kita semua dari bala, bencana, musibah, penyakit zahiran dan batinan. Kita doain yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dari segala macam penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna, yang telah berpulang ke rahmatullah dari seluruh keluarga besar kita, jamaah kita, orang tua kita, guru-guru kita, pendiri, pewakaf, penyumbang, donatur dari masjid dan majlis kita ini. Kita doain semuanya, Allah ampuni dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya, tempatkan di sisinya, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir, Allah limpahkan rezeki yang halal, yang banyak, yang barakah, yang melimpah penuh dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat melaksanakan ibadah haji, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhindar dari wabah dan penyakit. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.